Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan memasuki di awal bulan September. Artinya semakin mendekati bulan Desember. Karena itu menjadi kesempatan bagi kita. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan, bawa korban pujian pengagungan kehadapannya dengan berhiaskan kekudusan. Setiap kita adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena itu tetaplah menjadi biji mata Tuhan yang senantiasa dekat dengannya. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Itulah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa kami di dalam surga, segala puji, hormat, syukur, serta kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setia dan kasih karunia-Mu, kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, pada pagi, pada hari yang diberkati oleh Tuhan, kami masih boleh beribadah di tempat ini. Segala puji bagi nama-Mu ya Tuhan, karena segala kepimpinan hanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati ibadah ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada, untuk berseru memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Berkati juga para WL Singer dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, supaya Engkau memberkati semua ini. Semua yang terlibat di dalam pelayanan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, supaya kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk tetangga kiri kanan depan belakang Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu juga buat mereka Tuhan, ketika mereka mendengar ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang juga menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan berkat dan pertolongan daripada Engkau, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh hadir bagi setiap jemaat dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang besar. Engkau Allah yang penuh kuasa. Segala pujian, hormat bagi nama-Mu Tuhan. Hosana, diberkati yang datang di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, berikan salam pada samping kiri dan kananmu. Ya. Satu bulan ke depan kita memasuki bulan September, bulan yang baru Bapak Ibu, dan kita akan belajar untuk uncompromise, tidak kompromi di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini tema kebenaran yang mutlak akan kita lihat, akan kita dengar. Lalu di minggu kedua nanti kita akan belajar untuk mengaplikasikan kebenaran itu secara pribadi. Minggu ketiga kita akan belajar untuk mengaplikasikan kebenaran juga seluruh keluarga kita. Dan sekali lagi diingatkan, apapun alasannya, apapun keadaan Bapak Ibu, di minggu keempat kita akan belajar untuk tidak kompromi sebagai tema satu bulan ke depan. Amin Bapak Ibu. Kita bersuka cita karena kita percaya dan percaya Yesus adalah sumber kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang sejati. Kita memuji Tuhan. Kami rindu kuasa lawatan Tuhan.
cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Kau berikan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, Tuhan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Kau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Kau rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, Tuhan yang berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Bersuka cita karena Yesus bersuka kemuliaan, bertanda Tuhan yang sempurna glory. Kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, Tuhan yang berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Datanglah dan bertanda, Tuhan yang berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Praise our God. Allah yang setia, Allah yang benar-benar. Kita memuji Tuhan. Sejak kami bersuka karena-Mu Tuhan, kami memuji, kembali untuk kebesaran-Mu. Apa yang setia dan benar. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Engkau yang terhebat, yang layak ditinggikan, jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, tak selalu bersamaku. Yesus, Kau
sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyerahkan-Mu. Allah yang setia. Aku kan suka karena kasih-Mu selalu mencari memuji kebesaran, benar memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, yang dipilihkan, jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyerahkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Setia dan benar, pada bertepuk tangan bersikap, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyerahkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyerahkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu
Tuhan bersamamu, adalah setiap hari. Kami mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Namamu hidup lagi, Ya, mari kita akan berdoa ya. Anak-anak juga berdoa ya. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita akan berkati anak-anak ini. Kita kedekatan tangan kita kepada mereka. Biarlah kiranya Tuhan, berkat Tuhan turun atas anak-anak kami ini. Sebelum mereka mendengarkan firman Tuhan, kuduskan mereka, persiapkan hati pikiran mereka, supaya sebentar kalau mereka masuk di dalam ibadah sekolah minggu, kiranya mereka boleh diberkati lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat kebersamaan dengan teman-teman mereka. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka.
Memberkati guru-guru yang mengajar, biar kiranya mereka boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah firman-Mu membawa perubahan dalam hidup anak-anak kecil ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari silakan. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk dilayani oleh firman Tuhan, kebenaran yang mutlak, uncompromise. 1 bulan ke depan kita akan belajar kehidupan di luar sana dan yang kita alami tidak dapat menjadi harapan yang pasti bagi setiap kita. Tapi firman Tuhan pagi hari ini akan mengajak kita dan mengingatkan setiap kita bahwa harapan yang pasti, kebenaran yang mutlak adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Dia sekaligus Allah, dia sekaligus peran pribadi yang menemani setiap keseharian kita. Apapun yang terjadi, apapun pilihan hidup, mari percaya datang kepada Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh kita bangkit berdiri, katakan di setiap musim, setiap musim kehidupan. Waktu kau kuat, waktu kau mampu, dia tetap Yesus
harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku
boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu ini merupakan hak khusus yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan mengarahkan pikiran hati kami kepada firman-Mu. Memohon anugerah-Mu untuk kiranya Roh-Mu yang kudus membuat jelas pemberitaan. Karena itu memohon anugerah-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Khususnya bagi hamba-Mu yang menyampaikan, berikan kemampuan sehingga bisa berbicara dengan sederhana dan tegas. Berdoa untuk umat-Mu yang menjadi jemaat yang mendengar kebenaran-Mu, biar berikan kepekaan dan pemahaman sehingga mengerti maksud apa yang menjadi kehendak-Mu. Di atas segala-galanya jadikan kami pelaku firman, karena yang diberkati bukan hanya sekedar paham, tapi melakukan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Di waktu-Mu kami akan mendengar firman, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Saya harap dalam keadaan bugar. Saya tadi mendengar bulan ini masuk di dalam satu topik baru, uncompromising, tanpa kompromi. Lalu itu di breakdown menjadi topik-topik, subtopik bahasa. Pagi ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu absolute truth, tentang Alkitab sebagai kebenaran yang absolut. Saya akan pakai teks dari pasal 3 dari 2 Timotius ayat 15 sampai 17. Kita akan kerucutkan teks ini kepada topik yang menjadi pemikiran kita, yaitu bagaimana firman Allah sebagai kebenaran yang mutlak. Saya akan bacakan, silakan rekan-rekan menyimak 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Kata-katanya seperti ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan ayat 16. Segala tulisan mengacu kepada kitab suci dalam ayat 15 diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini tulisan daripada Paulus kepada Timotius. Nah, rekan-rekan, kira-kira kerangka apa yang sementara terjadi ketika firman ini diucapkan? Sampai ada kata-kata semua tulisan itu diilhamkan Allah. Yang dimaksud tulisan adalah kitab suci. Nah, kitab suci yang dimaksudkan bukan perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi perjanjian lama. Karena waktu itu perjanjian baru belum dituliskan. Lalu bagaimana bisa paham kalau Alkitab itu merupakan sesuatu yang diilhamkan? Kira-kira pergumulan apa yang dihadapi oleh Timotius sehingga Paulus memberikan masukan-masukan dalam berupa tulisan dalam 2 Timotius. Pada masa Timotius melayani, beberapa penafsir mengatakan kemungkinan besar dia melayani di satu jemaat di Efesus, satu jemaat yang sangat maju pada masa tersebut. Dia berhadapan dengan begitu masalah yang sangat kompleks. Dia tinggal di satu tempat yang namanya Efesus, yang dikenal dengan sekarang sebutannya Asia Minor atau Turki, Anatolia. Dia berhadapan dengan realita masyarakat yang begitu buruk perilakunya. Nah, perilaku yang buruk itu bisa dilihat umpamanya dengan sikap menjadi hamba uang. Ini sila pertama ya, keuangan yang Maha Esa. Tampaknya ini bukan produk modern, baheula heubeuh ya, udah begini juga. Lalu dipimpin dan dikuasai oleh nafsu. Teksnya di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 17. Beribadah tapi tanpa esensi, tanpa kekuatan. Jadi ibadah itu hanya sebagai suatu formalitas. Datang Minggu, Senin sampai Sabtu ya gak ada bedanya. Sehingga kekuatan perjumpaan dengan Allah di tiap-tiap ibadah itu tidak terasa.
dan akibatnya hidup di dalam suatu konteks yang hipokrit. Itu masyarakat yang dihadapi oleh Timotius. Dan masyarakat ini umumnya dikenal dengan bangsa Timur Tengah, suku laut yang memang seperti itu realitanya. Sangat buruk perilakunya. Tetapi bukan hanya itu, ada aspek yang kedua. Dia berhadapan dengan bidat. Ini kata yang boleh keluar pada zaman sekarang, yang ujungnya biasanya disebut dengan ajaran sesat atau sesat. Tapi pada masa tersebut memang ada yang seperti begitu. Jadi rekan-rekan, kalau kita bertemu dengan kata bidat di dalam Alkitab, jangan berpikir perbedaan ajaran yang sekarang antar gereja itu terlalu dangkal. Tapi kalau berbicara tentang masalah bidat, khususnya penyangkalan terhadap Kristus itu sebagai anak Allah dan sekaligus sebagai manusia. Sehingga di dalam 1 Yohanes sangat keras sekali kalau ada orang yang menolak Kristus itu manusia, yang sekaligus Allah yang mengambil rupa manusia, tolak dia, karena itu pasti tidak sepaham. Nah, itu disebut bidat seperti begitu. Jadi dia berhadapan dengan konteks masyarakat yang buruk, tetapi masyarakat yang tidak mau menerima kebenaran ajaran Alkitab. Mereka lebih cenderung memilih hal-hal yang dianggap cocok dengan telinganya. Nah, inilah yang dihadapi oleh Timotius. Secara pemahaman pengajaran ada begitu banyak ajaran, tapi dalam satu aspek yang lain begitu buruk moral yang dihadapi. Nah, biasanya suasana yang buruk yang mencengkram satu masyarakat akan cenderung diikuti oleh komunitas masyarakat itu di mana berada. Tetapi yang menarik, Timotius tidak melakukan hal tersebut. Alkitab dengan jelas mengatakan dia lebih memilih apa? Alkitab. Jadi dia lebih mencenderungkan hatinya kepada Alkitab. Alasannya, tadi dikatakan karena dia meyakini Alkitab merupakan sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Karena itu dari Allah, diilhamkan oleh Allah, dan sebagai kebenaran Allah, dia arahkan hidupnya ke sana. Kalau boleh saya garis bawahi, diilhamkan. Diilhamkan berarti Allah menyatakan dirinya kepada para penulis Alkitab. Itu bisa nabi, bisa rasul. Jadi Allah mengungkapkan dirinya, dan hasil ungkapan tersebut dituliskan oleh para nabi dan rasul menjadi tulisan suci yang disebut dengan apa? Alkitab. Itu yang dimaksud dengan ilham. Sebentar kita akan coba dalami. Saya bicara pelan-pelan dengan masalah hal ini karena tidak selalu mudah bagi seorang pendeta juga yang namanya ilham, revelasi, penyataan, iluminasi itu tidak mudah dipahami, apalagi untuk jemaat. Jadi kalau dengar Alkitab diilhamkan ini, jadi Allah menyatakan dirinya kepada nabi atau rasul, lalu nabi dan rasul menuliskan. Dengan demikian diilhamkan merupakan proses bagaimana dari Allah menyatakan diri sampai kepada tulisan suci. Dengan demikian kalau kita simpulkan, Alkitab yang ditulis itu kalau bicara tentang ilham, bukan ilham atau inspirasi yang dimaksudkan dengan pelukis. Umpamanya pelukis lagi duduk sambil minum kopi galaktik begitu ya, tiba-tiba dapat ide, dituliskan. Bukan itu, tetapi dimulai dari Allah menyatakan dirinya. Dengan demikian Alkitab bukan ide kebenaran seseorang atau penemuan kebenaran seseorang. Karena itu dianggap berharga, maka dituliskan. Umpamanya ada seorang yang pintar mengungkapkan ide, oh ini penting ini, ditulis. Bukan itu yang dimaksud Alkitab. Starting pointnya dari Allah, menyatakan dirinya, lalu dituliskan. Nah, kalau garis besarnya seperti ini saya gambarkan. Nah, garis besarnya seperti begini. Jadi rekan-rekan, yang di tengah itu Allah Trinitas.
waktu Allah Trinitas menyatakan dirinya kepada para rasul dan para nabi, itu disebut revelasi. Dari sini muncul di dalam kekristenan yang seringkali disebut dengan pewahyuan. Jadi pewahyuan adalah bagaimana Allah dengan sukarela mengungkapkan dirinya sehingga para rabi dan rasul tahu tentang siapa Allah. Caranya banyak. Di Alkitab kan ada dengan penglihatan. Apakah hanya dengan penglihatan cara Allah mengungkapkan dirinya kepada para nabi atau para rasul? Tidak. Ada juga dengan audible voice, berbicara secara langsung sehingga nabi-nabi berkata, dengarlah firman Allah. Bisakah dengan penglihatan dan mimpi-mimpi? Bisa. Dan yang paling akhir, dia ungkapkan dirinya lewat seorang putra yang bernama siapa? Kristus. Sehingga Kristus merupakan penyataan yang begitu gamblang. Siapa yang pertama menangkap tentang penyataan Kristus? Para rasul. Sehingga waktu rasul melihat ada Allah yang mengambil rupa manusia, di mana semua tindakannya itu merupakan penjabaran firman, dicatat itu oleh para rasul. Sehingga Injil adalah cara para rasul melihat bagaimana Yesus hidup, dan itu ditarik nanti menjadi Injil yang dimaksudkan. Itulah yang dimaksud dengan revelasi. Jadi kalau kita memakai istilah pewahyuan adalah bagaimana Allah menyatakan diri kepada siapa? Khusus nabi dan rasul. Lalu Roh Kudus memimpin mereka yang menangkap pewahyuan Allah tersebut untuk dituliskan. Itu yang disebut dengan diilhamkan. Itu yang dimaksud dengan inspirasi. Jadi inspirasi adalah bagaimana Allah yang menyatakan diri kepada para rasul dan nabi, lalu mendorong, menguasai para nabi dan rasul untuk menuliskan, sehingga itu menjadi Alkitab yang disebut dengan kebenaran mutlak. Nah, pada zaman kemudian tuh ada yang dua pakai kacamata. Zaman baheula mah kita pakai kacamatanya musage. Nah, ini kan setelah jadi di sini. Jadi kalau kita lihat di sini setelah jadi Alkitab, itu kan kemudian dibaca tuh pada zaman sekarang. Nah, waktu dibaca kan sumbernya sama dari Allah. Allah mewahyukan dirinya kepada nabi dan rasul. Para nabi dan rasul menuliskannya atas bimbingan dan penguasaan Allah menjadi firman. Dan firman yang sama tuh dibaca pada zaman sekarang oleh orang percaya, khususnya oleh Timotius. Maka Allah yang sama itu akan memberikan pencerahan oleh Roh Kudus kepada yang baca. Itu disebutnya iluminasi atau pencerahan. Nah, tiga istilah ini yang dimaksudkan dengan kenapa Alkitab dianggap sebagai kebenaran mutlak. Kalau di sini masih agak bingung, khususnya emak-emak ya, dengan opa-opa saya bisa paham. Mahasiswa setengah mati. Saya salut dengan Pak Oong kuliah, itu beral jalan ketemu, waduh bisa bertahan juga. Hasilnya bagus juga loh, nyatanya. Nah, yang begini ini gak selalu mudah untuk dipahami. Tapi saya harap rekan-rekan jemaat bisa paham apa yang dimaksud dengan pengilhaman tersebut. Kalau saya jabarkan secara lebih jauh, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan revelasi, apa yang disebut dengan inspirasi, apa yang disebut dengan iluminasi. Jadi revelasi, Allah membuka dirinya, apokalipto, kepada siapa? Para penulis Alkitab. Untuk apa? Untuk dikenal. Dan ketika Allah mengungkapkan dirinya agar dikenal, dia mengungkapkan dirinya sejauh dia mau untuk dikenal. Berarti, apa yang kita baca di Alkitab, itu merupakan ungkapan Allah dirinya sejauh dia ingin dikenal. Kalau begitu apakah masih ada sisi-sisi misteri di dalam diri Allah?
Masih ada. Jadi dia mengungkapkan di dalam Alkitab sejauh yang butuh dipahami oleh manusia. Lalu ketika apa yang dipahami tersebut dituliskan, itu disebut inspirasi. Allah bimbing penulis Alkitab dengan segala keberadaannya. Tuh ada latar belakangnya, bahasa, kultur, pola pikir, pendidikan, kepribadian untuk menulis Alkitab. Akibatnya tulisan Alkitab, gaya bahasa Alkitab berbeda karena apa? Tingkat pendidikan para penulis Alkitab berbeda. Petrus itu kuli ya, nelayan. Yohanes, Paulus itu syucai, sastrawan. Jadi tulisannya bagus-bagus, beda. Tetapi intinya sama. Jadi Allah pakai tuh latar belakangnya semua. Yang satu dipakai kepada para pejabat, pemikir, orang-orang pintar, itu Paulus. Petrus kepada rakyat jelata yang lain. Dua-duanya dipakai oleh Tuhan. Dan Allah pakai itu semua. Penulisan itu disebut inspirasi. Dan ketika kita baca hari ini hasil tulisan tersebut, Allah memberikan pencerahan. Seringkali kan waktu kita baca Alkitab tiba-tiba ada sesuatu yang kita pahami tercerahkan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan iluminasi. Sehingga kita paham akan wahyunya. Lalu bagaimana cara menerapkannya di dalam hidup. Ini yang namanya ibadah rasa kuliah. Saya harus berpikir keras. Tapi ya, topiknya seperti ini tidak terhindarkan. Jadi salah yang mengundang saya. Dan salah juga topiknya ini. Kalau ini kita sudah pahami seperti begini, maka kita meyakini Alkitab tanpa salah, karena arsiteknya Allah, dia yang pegang, pimpin, dan akhirnya menghasilkan produk yang absolut. Ketika produk itu absolut, maka itu bisa menjadi rujukan, petunjuk, khususnya dalam memberikan pemahaman dan tuntutan moral bagi umat. Kalau dilihat dari 2 Timotius tadi, jelas sekali dikatakan, memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan. Timotius sampai kepada keselamatan bukan karena mengikuti bidat, mengikuti filsafat, ataupun ajaran moral yang lain, tetapi memulainya dari Alkitab, dan Alkitab membawa orang kepada keselamatan. Sejarah menunjukkan ada banyak orang belajar Alkitab bukan untuk mengkritik Alkitab, tetapi terbuka untuk belajar Alkitab sampai kepada keselamatan tersebut. Bukan hanya menuntun kepada keselamatan dan memberikan hikmat. Yang kedua, Alkitab pun menjadi rujukan petunjuk yang memberi pemahaman tentang doktrin atau ajaran, moral atau etika, edukasi, pendidikan. Dia menatakan yang benar dan yang salah, bukan? Sehingga ini menjadi satu rujukan. Bukan hanya kedua hal tersebut, tetapi juga memperlengkapi orang-orang percaya untuk apa? Perbuatan baik. Saya harap apa yang saya ungkap dari A sampai Z bisa ditangkap. Kenapa disebut absolute truth? Yang pertama, ide tidak muncul dari manusia tetapi dari Allah yang menyatakan diri. Allah yang menjadi sumber segala sesuatu. Ketika dia menyatakan diri, dia pilih orang-orang untuk menuliskan apa yang dia sampaikan. Representasinya 2, nabi dan rasul. Dengan segala keberadaan mereka menuliskan kebenaran tersebut. Hasilnya ada Alkitab. Nabi dan Rasul sudah berlalu, tinggal sejarah. Tapi legacy, karya, warisannya tetap ada dalam satu bentuk apa? Tulisan. Mendengar, membaca tulisan, berarti kita berhadapan dengan Rasul dan Nabi. Berhadapan dengan Rasul dan Nabi, kita berhadapan dengan Sang Pemberi Firman, yaitu siapa sendiri? Allah sendiri. Menuruti berarti tunduk dan taat kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Timotius. Saya rasa ketika masalah ini jadi gamblang, bisa dipahami kenapa seorang seperti R.C. Sproul, dia seorang profesor dari RTS, Reformed Theological Seminary,
di Jackson, Mississippi. Ada yang pernah dengar nama Mississippi? Mississippi itu dekat Cigareleng ya. Gak usah pikir. Dia mengungkapkan statement yang seperti ini. Kalau ingin melihat lebih jauh, di dalam satu tulisannya, faith alone, iman saja, sola fide. Dia katakan hanya Alkitab, dan hanya Alkitab yang dianggap satu-satunya berotoritas, dan itu bisa mengikat nurani daripada seseorang. Dan itu akan membawanya kepada penaklukan. Karena dalam Alkitab itu sendiri, Allah secara intrinsik yang menjadi nilai. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai Alkitab itu mengikat kesadaran conscience manusia, berarti manusia tidak bisa berdiri netral. Kalau ada yang senang baca buku, saya senang dulu waktu ngorak ya, baca Kopingho. Ya, kadang-kadang sapoe bisa 40 buku. Tuh ingat dahar, ingat minum. Nah, waktu saya baca tulisan Kopingho, itu saya sangat tertarik. Tetapi pertanyaannya, boleh nggak saya tidak setuju dengan pemahaman Kopingho? Boleh. Saya sebagai seorang instruktor butuh banyak baca juga. Saya baca tulisan-tulisan umpamanya Konghucu, Lao Tse, Socrates. Waktu saya baca, apakah saya melihat ada kebenaran di dalamnya? Ada. Tetapi pertanyaannya, bisakah saya nggak setuju dengan mereka? Sangat bisa. Tapi ketika saya berhadapan dengan Alkitab, boleh nggak saya tidak setuju dengan Alkitab? Itu binding itu. Sproul mengatakan your conscience, kesadaran itu diikat sehingga orang harus takut. Dan Yesus katakan, pilih aku di pihakku. Menolak aku, lawan aku. Itu jelas sekali. Sehingga orang melihat Alkitab tidak bisa berdiri netral karena berhadapan dengan Allah sendiri. Mau pilih dia atau menolak dia. Hanya dia juga mempertanyakan. Pada saat Alkitab menjadi suatu otoritas di dalam gereja, hanya seringkali timbul problem. Bagi gereja pada masa sekarang, orang lebih percaya bukan kepada Alkitabnya yang bisa mengubah gereja. Mereka merasa bahwa yang berkuasa di dalam gereja itu adalah program, metodologi, teknik, atau apapun juga. Dan akibatnya orang lebih cenderung kepada metode daripada kepada esensinya. Seharusnya kita meyakini Alkitab berkuasa, memang butuh dijabarkan bagaimana mengubah manusia. Yang primer jangan dijadikan sekunder, dan yang sekunder jangan dijadikan primer. Kita tetap harus meyakini Alkitab adalah yang paling absolut menjadi pegangan. Nah, kalau kita sudah memahami latar belakangnya seperti itu, dengan segala kerumitannya dan tek-tek bengeknya, sampai ada yang mengantuk deh. Saya senang kalau ngobrol gitu, orang dengernya begini. Eta ngerti dah. Nah, ari kieu tah. Henteu cekak-cekak deui. Ya nggak apa-apa lah. Saya salut juga dengan gereja ini membahas masalah yang seperti ini. Jarang dibahas loh di gereja kami pun, biasanya di PA. Ini menunjukkan tingkat jemaatnya memang rohaninya begini. Iya mantap ke jemaat, ke pembicara lagi pusing ya. Ganti topik Pak. Ganti topik. Ini nasi sudah jadi bubur mau. Nah, rekan-rekan coba lihat. Sekarang relevansinya, apakah kita hidup dalam satu gumulan seperti Timotius? Ada yang namanya ajaran yang tidak lurus, ada moral yang buruk. Memang secara faktual tidak mirip-mirip banget. Karena zaman kan berubah. Cuma, rekan-rekan, hari ini kita berhadapan dengan satu berita yang rasanya relevansi. Saya sebutkan di sini, kenapa relevan? Kita sedang berhadapan dengan satu generasi yang seringkali sifatnya selektif diri.
Harusnya kan firman Tuhan itu didengar semua. Tapi hari ini ada jemaat yang milih-milih tuh yang mau didengar. Iya cocok ke orang. Iya, iya ke papa. Papa bertobat. Ini nih. Alkitab semuanya baik dan tidak bisa kita pilih-pilih. Benar, ada bagian yang tidak mudah. Saya dulu waktu baca Alkitab Kejadian itu wah menarik. Keluaran itu lebih hebat. Pembebasan Mesir. Nah, eta abus ka imamat. 8-7 pasal pertama tentang kurban ya. Anu maca jadi korban. Dan nanti akibatnya apa? Selective hearing. Bahkan lebih buruk lagi, selective hearing itu cenderung mendengar hal yang dianggap cocok. Kalau bicara teologi berkat itu terbuka, tapi kalau teologi penghukuman itu nutup telinga. Apa yang disukai, apalagi dianggap demonstratif. Ada mujizat, ada kuasa, ada bahasa roh. Itu yang paling disukai. Kalau dalam konteks umum, apalagi yang disebut dengan hoax. Inilah jemaat di mana kita menjalaninya pada hari ini. Tapi tidak untuk jemaat Baladewa Fellowship Community. Ini kelihatannya rohani semua. Tak bulu mata ke kelas ayat kali. Nah, rekan-rekan, kira-kira dalam kondisi yang seperti ini masih mau nggak menjadikan Alkitab sebagai sesuatu yang absolut di dalam diri kita? Like or dislike, that is true. Itu adalah kebenaran. Hari ini dunia sedang digoncang dengan moralitas baru. LGBT ya. LGBT itu transgender yang seperti itu. Lagu Samson itu dulu pernah. Tahu lagu Samson? Aku dulunya lelaki. Sekarang berubah jadi benar. Gak lah. Tapi itu pergeseran truth as a truth sedang terjadi semua. Kalau demikian bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan? Saya berikan beberapa solusi ya agar truth itu menjadi truth di dalam diri kita dan bukan hanya sebagai simbol. Caranya bagaimana? Pahami Alkitab sebagai hal yang diilhamkan Allah. Camkan ini. Saya studi di beberapa lembaga yang cenderung berlatar belakang ekumenikal. Sehingga melihat Alkitab mungkin tidak seketat dari sekolah-sekolah yang umumnya Injil. Dan saya rasa kalau kita tidak cukup hati-hati, kita pun bisa memiliki pemahaman yang agak longgar ketika melihat Alkitab tidak lagi dipahami sebagai Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Sejauh kita melihat itu diilhamkan oleh Allah, kita pegang, kita yakini bahwa Alkitab itu memang firman Allah. Dari sini kita akan masuk ke dalam topik atau bahasan atau cara yang kedua, langkah yang kedua. Setelah kita bisa memahami Alkitab merupakan sesuatu yang diinspirasikan oleh Allah, yakini kalau Alkitab itu berkuasa. Berkuasa apa? Dia mampu mengubah pikiran kita. Dia mampu merubah sikap kita. Dia mampu akhirnya merubah perilaku kita. Alkitab sebagai GPS, sebagai kompas kehidupan, sebagai rambu-rambu yang akan membawa kita ke tempat tujuan. Saya tidak tahu apakah kita pernah pergi ke satu tempat yang memang kita bingung sekali, gak pernah ke sana, tetapi karena hadirnya GPS, itu bisa memandu kita kepada tempat yang dituju tanpa keliru. Itulah yang dimaksud dengan Alkitab sebagai rujukan. Saya pernah satu kali pergi ke satu tempat untuk belanja.
Dan waktu saya belanja di tempat tersebut, diberikan barang yang ditutup di dalam dus. Waktu saya buka, saya bingung bagaimana cara pasangnya. Tetapi yang menarik, di dalam dus tersebut ada guider, ada arahan bagaimana cara menyusun barang tersebut. Saya ikuti. Dan akhirnya, apa yang saya bawa, yang saya beli, bisa saya susun dengan baik. Bayangkan sejenak, kalau tidak ada guidernya, apa yang akan terjadi dengan barang tersebut? Manusia, sebelum diciptakan, Allah sudah buat guider. Sehingga ketika manusia diciptakan, waktu manusia melihat guidernya, manusia akan menjadi manusia seperti yang dimaksudkan Allah. Tetapi bisa saja manusia tidak melihat guider yang diciptakan Allah, sehingga manusia tidak menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah. Kita bisa membeli barang dengan guidernya, tapi kita memakai cara sendiri, sehingga hasilnya lain. Masih ingat ketika saya tinggal di satu desa, ada banjir yang melanda. Akibatnya satu desa di mana saya tinggal itu terlanda banjir. Tempat tidur itu basah semua. Zaman dulu gak ada yang namanya busa. Eta pakai kapuk semua. Jadi lamun gus basah itu kudu dipanaskan di bawah matahari. Dan saya terkejut satu kali. Ada ibu-ibu kan kalau sudah dijemur itu kan harus dipukul tuh kasur tersebut. Dipukulnya pakai raket tenis. Allah, kok bisa? Masa salah? Bisa nggak dipakai? Bisa. Cuma nggak sesuai dengan guidernya. Guidernya raket tenis untuk main tenis. Nah, itu yang saya maksud. Manusia diciptakan Allah, sebelumnya sudah ada maksud Allah untuk manusia. Dan itu diungkap dalam Alkitab. Hanya ketika manusia bisa bertindak sesuai dengan Alkitab, GPS-nya itu manusia akan menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah. Tetapi ketika tidak mengacu ke sana, maka hasilnya akan lain. Hasilnya akan berbeda. Dan yang ketiga, jadikan Alkitab itu sebagai tuntunan hidup. Apa yang bisa kita lakukan? Saya rasa butuh sikap terbuka, haus terhadap kebenaran, untuk bisa menjadikan Alkitab sebagai tuntunan hidup. Tidak hanya cukup kepada haus akan kebenaran, kita harus memberikan waktu untuk mulai mempelajarinya. Saya ingat satu kali ketika seorang bijak namanya Sokrates, dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hikmat. Karena Sokrates disebut dengan filsuf alam, dia melihat yang namanya alam, dari fenomena alam dia ajarkan kepada para muridnya tentang kebijakan. Dia seorang tukang batu, dia filsuf alam. Akibatnya dia kental dengan alam. Kalau dia melihat batu, dia akan jelaskan batu. Dari pembelajaran tentang batu, diajarkan kepada siswanya hikmat apa yang didapatkan. Nah, satu kali ada satu muridnya bertanya begini, "Guru, kok kamu ini pintar sekali, hikmatmu tinggi sekali. Apa sih yang mendorong kamu jadi seperti itu?" Lalu Sokrates mengatakan begini, "Aku senang dengan belajar. Sehingga dengan belajar, aku semakin bisa menumbuhkan hikmat." Lalu muridnya bertanya kepada pertanyaan yang kedua, "Sebesar apa sih sukanya kamu, minat kamu dengan belajar?" Gak bisa jawab tuh Sokrates. Dia kehabisan kata-kata untuk menjelaskan. Lalu karena dia senang dengan alam, dia jalan satu kali bertemu dengan sungai yang besar. Dia ajak muridnya untuk mandi. Mandilah dia dengan muridnya. Tiba-tiba dia melakukan tindakan yang agak ekstrim. Dia pegang tuh kepala muridnya, dia tekan ke bawah masuk ke dalam sungai. Ditahan. Murid si murid, kalau sudah seperti begini, ya bisa diwisuda. Jadi dia melawan murid tersebut, dilepaskan oleh Sokrates, kepalanya ke atas, nafas 2, 3, 4, dia pegang lagi, dia masukkan untuk kedua kali agak lama. Dilepaskan lagi, kepalanya ke atas sudah mulai biru-biru, karena kalau hijau tuh mati. Ambil lagi, dia tekan lagi, masukkan agak lama, ketiga kali baru dilepas.
Itu waktu ketiga kali dilepas, dalam bahasa Sumedangnya ngap-ngapan. Nah, waktu ngap-ngapan begitu baru ditanya tuh masuk Sokrates, waktu aku masukkan kepalamu masuk ke dalam sungai, apa yang kamu butuhkan? Dia jawab tanpa pikir panjang, udara. Di situ Sokrates bertanya lagi, sebesar apa kebutuhanmu tentang udara? Sekarang bagian muridnya nggak bisa jawab. Nah, Sokrates itu jawab, sebesar apa kamu butuh udara, itulah sebesar apa saya butuh belajar. Pertanyaannya, sebesar apa sih kita butuh belajar Alkitab? Itu yang akan menunjukkan tentang masalah minat dan keterbukaan. Sehingga pada ujungnya Alkitab bisa menjadi tuntunan bagi kita. Apakah kebutuhan dan minat terhadap Alkitab cukup? Tidak. Harus ada yang namanya aplikasi. Dan itu akan dibahas dalam minggu-minggu selanjutnya. Di dalam hidup ada banyak hal yang bersifat aplikasi dan bukan pemahaman. Hidup adalah pemahaman tapi juga tindakan. Untuk kita bisa menjalani hidup tidak cukup hanya teori, tetapi kita harus melakukan. Hari ini yang namanya hidup sehat itu sangat mahal. Tetapi hanya memahami hidup sehat, apakah berarti kita sehat? Enggak. Teman saya satu kali punya sakit di dadanya. Dia pergi ke dokter, diantar sampai di dokter, dokternya periksa. Dia bilang gini, "You merokok ya?" "Iya dok." Lalu dengan keras dokter ini mengatakan, "Berhenti merokok. Karena kalau tidak berhenti merokok, rokok akan memberhentikan kamu." Oh, ini kata-kata keras loh. Ya kadang-kadang memang bingung ya kalau lihat orang merokok ya. Kerjanya hanya sedot, tiup, sedot, tiup, gak tahu kapan dikunyah. Nah, waktu kata-kata seperti begitu, oke dok, saya akan usahakan. Lalu dokternya bilang, ini resep, beli untuk obat. Bayar dia, sudah bayar keluar, waktu akan naik motor baru ingat dompetnya ketinggalan. Jadi dia ambil dompet, masuk lagi ke ruang dokter konsultasi. Dia terkejut karena waktu buka pintu akan mengambil dompet, dokternya sedang ngisep gudangnya. Kadang-kadang tahu hal yang kurang baik belum tentu melakukan. Dalam hidup ada banyak hal yang seharusnya kita lakukan bukan hanya dipahami. Kesehatan itu merupakan praktek, bukan hanya masalah teori. Hidup bertumbuh benar di hadapan Allah itu bukan hanya masalah tahu, tetapi melakukan. Selanjutnya kalau kita memang berminat, terbuka, lalu mengaplikasikan, lakukan dengan konsisten atau secara terus menerus. Prestasi, abilitas, kepakaran itu merupakan hasil daripada tindakan yang diulang-ulang, bukan tindakan sesekali. Saya satu kali melihat di dalam satu video Nadia Comaneci, jago senam dunia dari Rumania, ya, usianya 16 tahun, disebut wanita plastik. Karena apa? Bisa dilipat-lipat badannya. Waduh, saya bilang kalau pamajikan saya kayak gitu ya. Kalau luar negeri beli tiket hiji, habusin ke bagasi. Tapi itu luar biasa. Bro itu sampai, waduh, bagus banget. Split ya, kaki begini. Kalau model seusia kita jangan coba-coba nggak balik lagi tuh. Udah begini, langsung biasa. Lalu waktu ditanya, how could bagaimana kamu bisa begini? Dia bilang, I spend all of my life. Dia berikan belasan tahun hidupnya hanya untuk begitu, sehingga menjadi orang yang seperti itu. Saya berpikir di dalam kebenaran pun akan seperti itu. Hanya orang yang memang terbuka, mengaplikasikan dan terus menerus hidup di dalam firman Allah, dia menjadi orang yang akan terlatih. Dia akan menjadi orang yang bisa merefleksikan kebenaran Allah sendiri. Jadikan Alkitab sebagai sesuatu yang absolut di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk Eko yang bersedia menyatakan kebenaran dan memberikan guider bagi kami. Terima kasih untuk Alkitab yang boleh kami lihat, kami baca, kami nikmati, kami imani, kami lakukan. Sehingga kalau kami berada sebagaimana kami ada saat ini, semata-mata karena anugerah. Memberkati umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami menjadi orang yang berminat, terbuka, dan berani meyakini kalau Alkitab adalah sesuatu kebenaran yang absolut. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa dibuat menjadi aturan yang bagi kita kesenangan, kesukaan, hobi sendiri. Tapi Alkitab menjadi standar dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini di minggu pertama bulan September kita dikasih kesempatan untuk mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Salah satunya adalah persepuluhan. Malaki pasal 3 ayat 8 berkata begini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Pagi ini oleh karya Roh Kudus, oleh karena pemahaman kita bahwa Alkitab adalah kebenaran yang mutlak, mari kita mau belajar, dengarkan firman Tuhan, bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Melengkapi ayat ini, Ulangan pasal 28 ayat 8 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan, bahwa Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Dan ketika kita taat untuk melakukan dan mempraktekkan persembahan persepuluhan ini, maka sesuai dengan janji Tuhan, Dia akan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Sekalian saya mengundang para kolektor untuk masuk ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan yang Kau sediakan bagi kami. Kami tidak bisa mengelak bahwa semuanya karena campur tangan. Karena Engkau berkehendak, maka kami ada sampai hari ini. Dan ketika kami masih bisa bernafas sampai hari ini, artinya ada kehidupan yang Kau beri. Di dalam kehidupan ini Engkau memberikan fasilitas, berkat, penyediaan, pemeliharaan, bahkan di dalam segala kecukupan, lebih dari itu di dalam segala kelimpahan, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Oleh campur tangan-Mu, kami boleh merasakan itu, dan kami mau sadar bahwa apa yang Engkau berikan, yang kami dapatkan dari berkat-berkat itu, kami akan mengembalikan dari 1/10 dari berkat Tuhan. Demikian dengan persembahan sukarela, persembahan tatangan, kami mau berikan dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami. Bagi para kolektor yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, kiranya persembahan kami boleh dikelola dengan baik,
sehingga menopang dan mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat memasuki bulan September. Di bulan ini gereja kita bertemakan uncompromise atau tidak kompromi, dengan tujuan untuk mengingatkan dan menguatkan jemaat Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan bersifat mutlak dan berdaulat penuh. Oleh karena itu, jemaat perlu memperjuangkannya tanpa kompromi. Ada 3 kebenaran yang akan kita bahas di bulan ini. Di minggu pertama, kita akan belajar tentang kebenaran yang mutlak atau the absolute truth. Sesuai dengan pengakuan iman Gereja Isa Masih, Alkitab adalah kebenaran yang mutlak dan firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup manusia. Alkitab menjadi pembeda yang mendasar dengan buku-buku yang lain. Pada minggu yang kedua, kita akan mempelajari kebenaran tentang hidup pribadi, yaitu kekudusan. Alkitab mengajarkan bahwa kekudusan adalah standar atau nilai utama hidup orang percaya yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat dipersatukan dengan Allah. Oleh sebab itu, kekudusan bagi orang yang percaya adalah hal yang mutlak. Selanjutnya, di minggu ketiga, kita akan membahas kebenaran tentang pernikahan. Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah inisiatif Tuhan dengan persyaratan yang jelas, yaitu laki-laki dan perempuan. Diberkati oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan Kristen adalah perjanjian antara 2 orang percaya yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sebagai penutup, uncompromise atau tidak kompromi akan menjadi tema bahasan kita di minggu keempat. Ada perbedaan standar atau nilai-nilai yang diterapkan firman Tuhan dan dunia. Sebagai orang percaya, pastilah ada harga yang harus kita bayar agar standar hidup kita dapat terus sesuai dengan firman Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi. Orang-orang percaya harus berketetapan untuk tidak berkompromi. Sekian Mercy bulan September. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya, shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita merayakan yang ulang tahun ya, saya atas nama seluruh pengurus di Rayon Baladewa ini mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak Stefanus R. Budiman ya, yang suka keliru oleh muridnya Pak. Di sini ada 2 Stefanus. Ya, terima kasih. Kalau pagi ini kita sudah dibekali dengan absolute truth ya, bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab kita merupakan kebenaran satu-satunya yang absolut ya. Bagi Bapak Ibu yang rajin membaca Gemari, kita sampai kepada kitab Yehezkiel ya, seperti tadi kata Pak Stefanus, tidak mudah memang ya. Kita sedang membaca nubuatan ya, kemudian hal-hal yang bagi orang-orang tua memang tidak mudah, tapi bisa ya. Kenapa? Kita bersyukur ada gift ya yang membantu kita. Gift hari Rabu, ibu-ibu sudah sepuh tapi rajin-rajin, itu menjadi satu kebanggaan saya sih ya. Ibu Stella, Ibu Sinwa yang tetap rajin untuk gift. Lalu kemudian hari Rabu malam, kemudian hari Kamis Pak James itu ada. Dan hari ini Bapak Ibu nanti setelah ibadah selesai ya, kita nggak nyanyi lagu terakhir, tetapi setelah doa pribadi nanti, tolong Bapak Ibu tinggal di tempat. Nanti pulangnya saya undang satu-satu baru boleh keluar ya. Karena nanti di pintu keluar itu ada koordinator yang kita pilih untuk hari ini kita mau berfellowship. Berfellowshipnya seperti apa? Nggak lama ya, dijamin nggak lama ya. Karena nanti Bapak Ibu untuk diminta mengisi data jemaat. 1, mengisi data jemaat. Yang kedua, nanti kita akan saling sharing. Tadi Pak Stefanus khotbahnya itu Bapak Ibu ngerti enggak? Gitu ya. Kalau nggak ngerti, tanya Pak Oong muridnya ya. Nah, kemudian diakhiri dengan kita akan makan bersama. Bukan makan berat ya, makannya apa nanti ketua koordinator yang akan membagikan. Nah, hanya itu saja. Nah, saya berharap ya setiap awal bulan kita akan lakukan ini. Koordinator tetap sama dengan anggotanya ya. Nanti saya akan bacakan siapa saja koordinator yang akan bersama dengan Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak meninggalkan tempat ini ya, sebelum kita akan sharing sebentar dengan para koordinator. Mau Bapak Ibu? Harus mau ya. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada ada tim rayonisasi yang hari ini ada. Bolehkah kita tepuk tangan buat tim rayonisasi ya? Ada Bapak Buyung, Ibu Priska dan Pak Sasongko dengan pasangan masing-masing. Dan hari ini Ibu Egi loh, nggak kelihatan tadi nggak salaman sama saya ya. Ada Ibu Egi juga ya. Juga selamat datang kepada tamu hotel. Ada sepasang suami istri ya di belakang. Selamat datang dan berharap nanti kalau nginep lagi bisa ikut ibadah lagi ya. Oke, kita akan merayakan yang berulang tahun pada bulan Agustus ya. Ada beberapa yang berulang tahun, ada Bapak Hermawan, Ibu Ero, Ibu Agustin, Ibu Heni, Ibu Lingling, Ivana, Felix, Luvena, dan Sarah. Yang hadir hari ini saya undang ya, yang nggak hadir nggak diundang. Hadiahnya nanti buat pengurus ya, yang nggak hadir nggak ya, nanti disampaikan buat wakilnya ya. Ibu Agustin tanggal 7 Agustus, silakan Bu Agustin ke depan. Ibu Heni apakah hadir? Tanggal 7 Agustus juga. Ibu Lingling tanggal 12 Agustus. Kemudian Sarah tanggal 26 Agustus. Sarah Bustadi. Silakan bisa maju ke depan. Apakah ada yang ulang tahun bulan Agustus dan belum diundang? Gak ada ya? Oke, hari ini hanya 3 orang saja yang hadir. Sebagian besar liburan ya. Mari kita
silakan kami berdiri. Bapak Ibu silakan. Untuk Bapak Pendeta Ariel mendoakan yang berulang tahun, sekalian doa syafaat dan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa sesungguhnya pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Terbukti ada di antara teman-teman kami, saudara kami yang boleh Kau tambahkan usianya. Sesuai dengan janji firman-Mu, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya segala limpah rahmat anugerah Tuhan, serta tahun-tahun hidup yang Kau mahkotai dengan rahmat dan kebaikan. Bapa, ada beberapa saudara kami yang berulang tahun dan mereka tidak hadir karena keperluan dan beberapa hal yang ada dalam diri mereka. Dari antara saudara kami yang boleh hadir beribadah dan menyerahkan ibu lingling dalam tangan-Mu, Tuhan, kiranya tangan kuat kuasa-Mu, Allah yang maha ajaib, pemelihara segala kehidupan, Engkau yang memimpin, Engkau yang menolongnya, sehingga kesehatannya Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan pulihkan, bersama dengan keluarga dan Rafael. Tuhan memberkati hari depan, masa depan, serta cita-citanya. Doa dan harapannya, Tuhan menolongnya, sehingga Buliling sebagai mama, sebagai istri Tuhan yang menyertai, Tuhan melengkapi. Menyerahkan Bu Agustin dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu juga terus berlimpah dan bertambah, sehingga di tengah-tengah keluarga bersama dengan anak-anak, dengan suami, dengan mertua, kiranya Tuhan memelihara dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan, sehingga putra putrinya diberkati oleh Tuhan, sebagai doa dan harapan seorang mama yang mendoakan mereka semua berhasil. Tuhan memberkati Bu Agustin. Bapak kembali memberkati Sarah, cita-citanya, kerinduannya, harapannya dan masa depannya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana janji-Mu bahwa masa depan bagi orang percaya sungguh ada. Engkau merendah, Engkau menenun dengan rencana yang luar biasa sesuai dengan blueprint-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati cita-citanya ya Tuhan, doa-doanya ya Tuhan. Engkau memberkati masa depan yang indah di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapannya, doanya Tuhan menolong, Tuhan mendengar dan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Beberapa saudara kami yang ulang tahun namun pada kesempatan pagi ini tidak bisa hadir, Tuhan juga turut serta, Tuhan menyertai, Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa, di tengah-tengah negeri ini, kami sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami tahu Engkau punya otoritas tertinggi di atas segalanya. Oleh sebab itu kami bawa negeri ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau bekerja sesuai dengan rencana-Mu. Apa yang menjadi harapan dari negeri ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45, di negara yang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, negara yang takut akan Tuhan, oleh karena rahmat anugerah Tuhan, di negara yang di dalamnya diperkenan Tuhan. Kepada gereja-gereja yang ada di negeri ini, Tuhan pakai untuk menjadi bagian terang kebenaran, menyampaikan suara kenabian kepada negeri ini. Oleh sebab itu kepada para pemimpin bangsa kami, Tuhan mari Engkau memberikan hikmat, keadilan, kebijaksanaan, sehingga dari semua lembaga tinggi negara, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan semua bagian pemerintahan yang ada, dari pemerintahan yang tertinggi sampai kepada pemerintahan di desa, Tuhan
hikmat-Mu kiranya Kau nyatakan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang cinta kepada sesama, dan bangsa yang menaruh perintah Tuhan menjadi bagian yang utama. Karena kami tahu dengan hadirnya negeri ini, di dalamnya ada orang-orang yang hidup dan memelihara Taurat Tuhan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beberapa hari kemarin peristiwa boleh terjadi, tapi Engkau ada di dalamnya. Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Karena itu mari Engkau pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami ya Tuhan untuk melihat bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan datangnya. Karena itu Engkau menolong negeri kami menjadi negeri yang beradab, negeri yang hidup di dalam keadilan dan kemakmuran. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa. Kami rindu Engkau memberkati ya Tuhan. Dari seluruh pengurus yang ada, dari gembala, dari seluruh jemaat, dan semua lapisan yang ada tanpa terkecuali, kami bersatu hati, kami seia sekata, kami bersama-sama setia, kami mendukung, kami menopang, dan kami mensupport di dalamnya. Kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan tanpa terkecuali. Biar mereka memiliki komitmen yang tulus, yang tinggi, setinggi-tingginya terhadap Tuhan. Sehingga dalam pelayanan Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi, Tuhan tambah-tambahkan hikmat serta kapasitas. Sehingga dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu seluruh tim dari barisan worshiper, pemusik, kolektan aser, multimedia, soundman, penyampaian firman Tuhan, doa syafaat, kameramen, semua kami serahkan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Karena kami tahu apapun yang dikerjakan untuk Tuhan dengan segenap hati, maka apapun itu Tuhan menyediakan upah yang terbaik. Bapa, kami menyerahkan tetangga sandungan kanan, di mana kami beribadah, kami menyelenggarakan dan kami mendirikan mesbah Tuhan. Lewat nyanyian, lewat pujian, bahkan lewat doa, serta lewat firman Tuhan yang sempat mereka dengarkan. Kiranya itu tembus di dalam telinga mereka, masuk di dalam hati mereka, dan mengubahkan pola pikir mereka. Dan mereka boleh memiliki kesempatan untuk melangkahkan kaki datang ke rumah Tuhan. Para tamu yang boleh hadir, yang boleh menginap di Tulip Gesos ini, Tuhan juga memberkati mereka. Yang menyerahkan pengelolaan manajemen Tulip Gesos dalam tangan-Mu, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Dan kami percaya bahwa semuanya berjalan dengan baik, dengan indah di dalam anugerah dan rencana Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam acara fellowship bersama-sama. Tuhan yang memberkati, sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh menikmati fellowship ini, boleh bercerita, boleh menyampaikan, boleh mengungkapkan dari apa yang ditangkap, yang diterima, yang didapatkan dari firman Tuhan lewat pengalaman kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini, dimanapun mereka berada, dalam kondisi baik maupun sehat, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan memelihara mereka, Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, sehingga mereka tetap mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, beribadah di tengah, sekalipun di tengah-tengah kesibukan mereka. Bila mana mereka sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini, sepanjang sepekan. Tuhan, kiranya Tuhan menjadi Allah kami, penolong kami, Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami, Allah El Shaddai, Allah Maha Besar yang tahu persis apa yang menjadi kerinduan, doa dan harapan kami, dan Allah Yehova Jireh, Allah di sumber segala sumber kehidupan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Ditinggikan dan dipermuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur serta mengakhiri ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama mengambil bagian yang sama untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini dan pegang teguh firman Tuhan, kebenaran mutlak, kebenaran absolut. Kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup, kebenaran firman Tuhan menjadi ketetapan hidup, kebenaran firman Tuhan menjadi kompas kehidupan. Maka jalan-jalanmu adalah jalan-jalan yang disertai oleh Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang boleh ada sampai hari ini, memelihara, menolong, menyertai, dan memberkati kehidupanmu mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saksikan percaya berkata.